Dengan doa kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini buat anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh masih memberi kehidupan bagi kami di hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini dalam berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau memberi kami hikmat, kebijaksanaan, menuntun kami dalam setiap pembacaan dan perenungan firman, sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat, dimanapun Anda berada pagi hari ini, saya mau berbicara dengan satu judul perenungan, yaitu mengenal Allah dengan benar. Hari ini hari yang spesial, di mana hari ini juga banyak orang merayakan hari kasih sayang ya, tanggal 14 Februari. Namun pada pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang hari kasih sayang, tetapi saya akan bertolak dari tema atau dari judul perenungan yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu tentang mengenal Allah dengan benar. Mari kita membuka bersama-sama dan melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat dimanapun berada, tantangan iman di hari-hari ini semakin berat. Kemajuan dunia yang semakin pesat dan cepat membuat orang-orang yang ada semakin berlomba-lomba dalam persaingan ya, untuk menambah ilmu pengetahuan, dan juga banyak ada dalam persaingan untuk menambah harta kekayaan, dan akhirnya mengesampingkan pengenalan akan Allah yang menjadi kemegahan dari setiap orang, ialah kebijaksanaannya, kekuatannya, dan kekayaannya semata. Seperti yang kita baca, ini ada satu peringatan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku. Karena itu pagi hari ini kita mau merenungkan tentang bagaimana mengenal Allah dengan benar. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-11, Daniel pasalnya yang ke-11, dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32, di sini memperlihatkan tentang tantangan-tantangan yang kita akan hadapi sebagai orang percaya di hari-hari yang terakhir. Daniel 11 ayat 31 sampai ayat yang ke-32 di sana berkata, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Setidaknya dari pembacaan di Daniel 11 ayat 31 sampai 32 ada 3 tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya di hari-hari terakhir ini. Yang pertama, kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa tentaranya mereka akan menajiskan tempat kudus. Tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya di hari-hari terakhir ini yang pertama adalah bagaimana
tentang adanya kenajisan atau ketidakkudusan. Ya, kita sedang melihat ya dunia di mana sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang biasa hari-hari ini. Ya, kehamilan di luar pernikahan itu terjadi dan menjadi satu hal yang biasa, bukan lagi sesuatu yang tidak biasa ya, sesuatu yang tidak kudus hari-hari ini semakin menjadi biasa ya. Karena itu ini adalah tantangan bagi orang-orang percaya di hari-hari terakhir ini, di mana tidak adanya kekudusan atau kekudusan itu menjadi sesuatu yang bukan lagi diperjuangkan, tetapi hal ketidakkudusan itu menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian tantangan yang kedua dikatakan di situ, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Artinya apa? Iblis mau supaya hari-hari ini orang-orang percaya tidak lagi ada kebergantungan kepada Tuhan. Dikatakan menghapuskan korban sehari-hari. Karena memang bahwa Tuhan mengendaki setiap hari ada ibadah, ada korban syukur, ucapan syukur kepada Allah. Karena itu iblis mau menggoda, bahkan memberikan tantangan hari-hari ini kepada orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya akhirnya tidak lagi ada kebergantungan kepada Tuhan. Kalau tidak ada korban sehari-hari, artinya tidak ada kebergantungan kepada Tuhan, tidak lagi ada ibadah setiap hari. Ini tantangan. Kalau kita lihat dengan kesibukan, orang mengejar pengetahuan, orang mengejar kekayaan, akhirnya orang mengesampingkan Tuhan dan tidak lagi ada kebergantungan kepada Tuhan, tidak lagi ada ibadah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga, yaitu dikatakan dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi kita melihat tantangan yang ketiga adalah kemurtatan. Ya, hari-hari ini banyak kita boleh menyaksikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial media, kita bisa menyaksikan ada orang-orang yang murtad dari iman. Ya, ini tantangan ya. Jadi itu bukan lagi hal sesuatu yang luar biasa, tapi hal yang biasa hari ini terjadi. Orang-orang yang akhirnya menyerah kepada tantangan dan kemudian keluar dari iman, murtad dari iman keselamatan yang sudah pasti, yaitu hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya kita semua hari-hari ini. Karena itu menghadapi tantangan-tantangan ini, bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 32 dari Daniel 11 dikatakan ada tantangan-tantangan itu, namun dikatakan tetapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Karena itu saya mau berbicara pagi hari ini tentang mengenal Allah dengan benar. Karena hanya orang-orang yang mengenal Allah dengan benar akan tetap kuat dan akan bertindak. Luar biasa ya. Jadi orang-orang yang mengenal Allah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan, cobaan yang diperhadapkan kepadanya, tadi yaitu tentang gangguan-gangguan, godaan-godaan yang bersifat tentang moral, kekudusan, kemudian bersifat berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan iman ya. Ketika ada pengenalan akan Allah, maka orang yang percaya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi ada dua hal di mana orang percaya ketika dia mengenal Allah, dia akan tetap kuat ya, tetap kuat. Kuat di dalam apa saudara? Di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi tetap kuat, orang-orang yang mengenal Allah tetap kuat. Di sini dimaksud adalah orang-orang yang percaya akan tetap kuat karena berada di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan dan kuasanya. Kemudian kedua, bahwa orang yang mengenal Allah itu akan bertindak. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-26, Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-26 di sana dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, orang yang mengenal Allah
itu akan kuat, dan kemudian yang kedua akan bertindak. Dalam artian bahwa iman kita bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif, di mana ada tindakan atau iman yang terwujud di dalam tindakan nyata setiap hari. Jadi ketika kita mengenal Allah, maka kita akan tetap kuat, dan ketika kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan dan kuasa-Nya, kita dapat bertindak, kita dapat menolak setiap godaan, kita dapat bertindak untuk menjaga kehidupan tetap kudus, kita akan dapat dimampukan oleh kekuatan kuasa-Nya untuk boleh bertahan di dalam iman. Nah, ini luar biasa sekali. Karena itu pentingnya pengenalan akan Allah. Jadi mengenal Allah dengan benar. Dan sebaliknya, ketika orang-orang yang mengenal Allah itu akan tetap kuat dan bertindak, dalam Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Allah justru akan binasa. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Kita melihat di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 di sana dikatakan umatku binasa. Jadi siapa saudara di sini? Ini berbicara kepada umat-umat Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi sebagai catatan, sekalipun sudah umat Allah, bisa jadi kita belum mengenal Allah. Karena di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini tidak ditujukan kepada orang yang memang benar-benar belum mengetahui Allah, tetapi ini dikatakan kepada umat-umat Tuhan. Jadi ini menjadi satu awasan bagi kita. Jangan kita sudah menjadi umat-umat Tuhan, orang Kristen, tetapi ternyata kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Karena itu dalam Hosea 4 dikatakan ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sangat disayangkan jika kita sudah menjadi umat Allah namun kita tidak mengenal Allah, maka Alkitab mencatat kita akan binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi ada perbedaan ketika kita menjadi umat Allah, mengenal Allah, kita akan tetap kuat, kita akan bertindak, kita mampu untuk mengalahkan setiap godaan, cobaan dan dosa yang datang dalam hidup kita. Sebaliknya ketika kita menjadi umat Allah namun tidak mengenal Allah, justru kita akan binasa. Nah, bagaimana keadaan orang yang mengenal Allah itu? Kita mau melihat catatan-catatan kebenaran firman Tuhan tentang orang yang mengenal Allah itu. Bagaimana tanda-tandanya orang yang mengenal Allah itu? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 memberikan kita, memberitahu kepada kita tentang bagaimana orang yang mengenal Allah itu. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8 firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab setiap orang yang mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Perhatikan baik, saya baca sekali lagi untuk kita semua sahabat dimanapun berada. Tanda orang yang mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang pertama yang saya catat, bahwa tanda daripada orang yang mengenal Allah dengan benar, sebagaimana yang disampaikan oleh 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 ini, yaitu orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah itu tandanya dia hidup di dalam kasih. Dikatakan bahwa Allah itu kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mengenal Allah, maka kita harus hidup di dalam kasih. Ini tandanya. Kita bisa melihat bahwa orang itu mengenal Allah dengan benar, hidupnya
ada di dalam kasih. Dia mampu untuk mengasihi. Jadi hidup di dalam kasih. Bagaimana kita berkata bahwa kita mengenal Allah, namun ternyata kita tidak hidup dalam kasih. Kita penuh dengan amarah, kita penuh dengan dengki, kita penuh dengan iri hati, kita penuh dengan hal-hal yang jahat, kita tidak ada perdamaian dengan orang lain. Walaupun kita berkata, mungkin dalam pernyataan kita berkata, oh kita adalah orang yang mengenal Allah. Namun kalau kita tidak hidup dalam kasih, dikatakan firman Tuhan, kita tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ini tanda orang yang mengenal Allah hidup dalam kasih. Kemudian yang kedua, masih dalam 1 Yohanes, kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Tanda dari orang yang mengenal Allah dengan benar. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan berkata, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Inilah tandanya, ini firman Tuhan mengatakan bahwa tanda orang yang mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi tanda yang kedua yang saya dapati dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, dikatakan oleh firman Tuhan tandanya apa? Yaitu hidup di dalam penurutan akan firman Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita orang Kristen, kita mengenal Allah, namun firman Tuhan kita tidak turuti, maka Alkitab berkata bahwa kita adalah pendusta dan tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Karena itu kita perlu menyadari bahwa untuk mengenal Allah dengan benar, maka kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi ada dua tanda, yaitu hidup di dalam kasih, kemudian hidup di dalam penurutan akan firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa orang itu benar-benar dia mengenal Allah dengan benar kalau dia hidup di dalam kasih dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kemudian kita melihat sebaliknya bagaimana keadaan orang yang tidak mengenal Allah itu dari kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 3 menyatakan, 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-3 dikatakan di sana, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tandanya apa, saudara? Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi saudara, kalau tadi kita melihat tanda dari orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, sekarang kita melihat tanda daripada atau ciri daripada orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Alkitab sudah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah itu hidup dalam apa? Rupa-rupa. Jadi dalam 1 Petrus 4 ayat 3 hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Ya. Catat baik tadi bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sekalipun engkau dikatakan sudah menjadi umat Tuhan, engkau sudah orang Kristen, namun kalau hal-hal ini masih ada dalam hidupmu, berarti engkau belum dikatakan mengenal Allah. Engkau masih dalam orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan. Nah, sudah jadi orang percaya tapi masih hidup dalam kemabukan. Masih hidup dalam apa? Pesta pora, perjamuan minum, masih terikat, masih ada hubungan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang terlarang. Saudara belum mengenal Allah dengan benar. Ya, ini saudara ada di dalam yang namanya belum mengenal Allah. Ini tanda. Jadi walaupun dia sudah orang Kristen, tetapi kalau masih hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, masih hidup dalam kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, masih terkait dengan penyembahan-penyembahan berhala,
masih ada opok-opok, guna-guna dan sebagainya, maka saudara belum mengenal Allah. Ya, ini tanda. Kemudian yang kedua, saya dapati dalam kebenaran firman Tuhan, tanda orang yang tidak mengenal Allah itu, selain masih hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20. Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20, dikatakan di sana, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana orang yang tidak mengenal Allah? Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, ciri atau tanda daripada orang yang tidak mengenal Allah yang kedua, kalau tadi hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, yang kedua adalah sebagaimana yang dicatat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 20, pikiran dan pengertiannya gelap, sia-sia dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Namanya cuma orang Kristen, cuma umat Tuhan, tetapi jauh dari persekutuan dengan Allah. Pikirannya masih sia-sia, pikirannya masih gelap. Kalau di dalam bahasa Alkitab di sini dikatakan perasaannya tumpul, perasaan mereka tumpul. Jadi bukan cuma pisau ya yang boleh tumpul, tetapi perasaan bisa tumpul juga. Di dalam firman Tuhan dikatakan perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena apa? Mengapa bisa perasaan mereka tumpul, pikiran mereka gelap, sia-sia? Karena hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Tidak ada ibadah lagi seperti tantangan yang dicatat dalam Daniel tadi, bahwa iblis memang mau menjauhkan orang dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada lagi korban sehari-hari, tidak ada lagi mezbah setiap hari, mengawali hari dengan doa. Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi kebergantungan dengan Tuhan. Ya, seperti tantangan juga dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari terakhir orang akan tidak mementingkan agama lagi. Ya, karena itu saudara, ini kita melihat tentang bagaimana orang yang mengenal Allah tandanya dan orang yang tidak mengenal Allah tandanya tadi. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah? Bagaimana supaya kita benar-benar bisa bukan cuma tahu, tapi benar-benar mengenal Allah itu dengan benar. Ya, dalam doa Paulus di Efesus 1 ayat 17 untuk jemaat yang ada di Efesus, Paulus berdoa di dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dalam doa Paulus untuk jemaat di Efesus, dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat 17 di sana ada satu bagian dari doa Paulus, bahwa Paulus meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus supaya memberikan kepada jemaat yang ada di Efesus roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar, kita harus minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan Yesus Kristus roh hikmat dan wahyu. Jadi minta roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi kenapa mungkin kita kurang mengenal Allah? Karena kita belum minta sama Tuhan roh hikmat dan wahyu. Ya, berdoa supaya kita semua sahabat dimanapun berada,
supaya diberi roh hikmat dan wahyu dari Tuhan seperti doa Paulus, supaya kita pun dapat mengenal Allah dengan benar dan hidup sesuai dengan pengenalan akan Allah itu. Akhirnya sahabat dimanapun berada, biarlah kehendak kita adalah mau mengenal Dia, sama seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ini satu hal yang luar biasa yang dikehendaki oleh Paulus juga. Biarlah ini juga menjadi kehendak, menjadi satu keinginan, kerinduan kita juga. Dalam Filipi 3 ayat 10-11 dikatakan, yang ku kehendaki, jadi yang dikehendaki oleh Paulus ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dalam satu ungkapan Paulus dikatakan bahwa satu kehendaknya adalah mau mengenal Dia, mau mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Biarlah juga kehendak kita adalah mengenal Tuhan dengan benar, sama seperti yang dinyatakan oleh Paulus. Jadi mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, sahabat dimanapun berada, bahwa penting sekali pengenalan akan Allah. Bukan hanya kita mau yang ku kehendaki ialah supaya berkat-berkat saja. Yang ku kehendaki ialah kesembuhan saja. Yang ku kehendaki ialah supaya usaha saya berhasil. Ya, Tuhan menolong saya. Tetapi lupa bahwa kita perlu mengenal Allah dengan benar. Jangan kita sudah dikatakan umat Tuhan, namun akhirnya binasa. Karena apa? Seperti yang dikatakan tadi dalam Hosea, karena tidak ada pengenalan akan Allah, tidak mengenal Allah dengan benar. Akhirnya sahabat, biarlah saya terus berdoa bagi sahabat dimanapun berada yang mendengarkan renungan pagi di pagi hari ini, agar supaya diberikan roh hikmat, roh wahyu seperti doa Paulus, supaya mengenal Allah dengan benar. Dan dari pengenalan akan Allah itu, kita bisa melihat kita akan hidup di dalam kasih. Kita akan hidup dalam penurutan akan firman Allah. Menjauhkan rupa-rupa hawa nafsu. Pikiran dan pengertian kita tidak lagi gelap, tidak lagi sia-sia. Ada persekutuan dengan Allah dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan kuat, tetap kuat. Dan akan bertindak, mampu untuk melawan setiap godaan, tantangan, cobaan yang diperhadapkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana doa Paulus, hamba-Mu berdoa bagi kami semua pendengar dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga mengaruniakan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang bukan hanya menjadi umat Tuhan saja, tetapi benar-benar kami mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Karena itu Tuhan, siapapun kami, apapun profesi latar belakang kami saat ini, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, diberkatilah kami dengan roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sahabat pendengar setia Radio Amigos, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Janis Sondak dengan tema mengenal Allah dengan benar. Lain telepon kami akan tetap buka di 085398980421 bagi Bapak Ibu yang akan bertanya atau ingin doakan, silakan menghubungi nomor tunggal kami. Juga bisa WA atau SMS. Tapi sejenak kita akan mendengarkan satu pujian. Senanglah hatiku, Jeffrey Raming. Selamat mendengarkan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat,
want you to know that Jesus Christ is very real. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And you have been listening. Amigos 100.8 FM, making life more meaningful. Ya, kembali bersama saya Ciri Rambing dalam acara Mutiara Pagi dan Doa untuk Sahabat, mengenal Allah dengan benar yang sudah kita dengar, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Janis Sondag. Kembali kepada Pak Pendeta tentang kebenaran ini, bahwa pengenalan akan Allah semakin tidak menjadi keharusan banyak orang pada hari ini, maksud saya. Jadi orang tidak peduli lagi mau kenal Allah dengan sungguh-sungguh atau tidak, yang penting saya orang Kristus. Nah, ini apa penyebabnya, Pak? Ini. Jadi memang ini perlu disampaikan, perlu disadarkan kembali kepada orang-orang Kristen pada umumnya, bahwa kita bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi ada tanggung jawab kita bahwa bagaimana kita harus benar-benar mengenal Allah dengan benar. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebagaimana dengan Yeremia 9, banyak orang kan hari-hari ini berlomba-lomba untuk menambah pengetahuan, berlomba-lomba untuk menambah harta kekayaan, tetapi lupa untuk mengenal Allah dengan benar. Bahkan hal-hal ini juga, atau dalam pengajaran kepada anak-anak, kamu harus sekolah baik-baik, kamu harus kerja keras. Tapi untuk penekanan terhadap iman, mengenal Allah, bisa baca firman Tuhan, doa supaya semakin kenal Allah dengan benar, itu saya melihat bahwa semakin hari semakin berkurang penekanan-penekanannya, sehingga perlu kita sebagai orang percaya kembali sadar bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya saja, jadi orang Kristen, jadi anggota gereja, salah satu denominasi gereja, tetapi setelah itu sudah hidup kita hanya sebatas bekerja, kemudian mencari pendidikan setinggi-tingginya, tapi lupa untuk mempersiapkan diri dalam pengenalan akan Allah. Nah, ini butuh perjuangan. Jadi mengenal Allah dengan benar itu butuh perjuangan. Jadi untuk bagaimana mau mempersiapkan waktu dalam pembacaan perenungan firman, dalam doa, supaya kita bisa mengenal Allah. Termasuk juga mendengar siaran-siaran radio seperti ini juga salah satu bentuk supaya kita belajar untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan mengenal Allah. Oke, line telepon kami buka 0853 9898 0421 bagi Bapak Ibu sahabat yang akan bertanya atau sharing, silakan menuju ke nomor tunggal kami. Seberapa pentingkah ketika kita ada di posisi zaman sekarang ini? Karena tadi yang sudah diulaskan oleh Pak Pendeta bahwa orang semakin banyak berlomba-lomba hanya mengejar pengetahuan. Bukan itu salah, bukan itu salah. penting. Tapi tanda kutipnya ini, apakah mereka betul orang Kristen yang memang sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau hanya KTP saja ini, Pak? Jadi ini seberapa penting dalam artian bahwa memang sangat-sangat penting. Sangat penting sekali bahwa sebagai orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk benar-benar mengenal Allah. Kita tahu siapa yang kita percayai, kita tahu apa iman kita. Kita tahu dasar kebenaran kenapa kita mempercayai Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perlu mengenal betul. Jadi jangan ketika ada nantinya orang bertanya kepada kita tentang iman kita tidak bisa untuk memberi pertanggungjawaban. Karena apa? Karena kita sendiri tidak tahu betul dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, karena kita tidak mengenal. Jadi kita perlu memahami dengan apa? Kita perlu tadi, selain kita minta roh hikmat dan wahyu, tentunya roh hikmat dan wahyu itu akan membuat kita ketika kita mempelajari firman Tuhan, hikmat dan wahyu yang datangnya dari Tuhan akan membuat kita mengenal benar-benar, begini Allah. Hal-hal yang harus saya lakukan seperti ini, hal-hal yang tidak harus saya lakukan seperti ini. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang saya katakan memeluk agama tapi menjadi Kristen yang buta, tidak tahu apa yang dia percayai. Jadi cuma seperti yang digambarkan tadi oleh Bapak, Kristen KTP. Lalu sejak kapan orang tua mendidik anak itu untuk mengenalkan Tuhan? Apakah nanti
sudah dewasa atau Iya. ya lebih Ya, baik. ini penting sekali. Iya. Terima kasih. Jadi Iya. untuk pertanyaan ini, jadi lebih memperdalam Iya. pembahasan Iya. kita tentang mengenal Allah. Jadi seharusnya orang tua sedini mungkin, Amin. mungkin Iya. memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Sehingga apa? Kita mengetahui bahwa dengan adanya tantangan hari ini yang semakin besar, semakin pesat, semakin luar biasa ya, beda dengan zaman yang dahulu, ini tantangannya semakin luar biasa. Jadi orang tua harus lebih ekstra untuk bagaimana sejak sedini mungkin untuk memperkenalkan iman, mendidik anak di dalam iman. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama di Ulangan kalau saya tidak salah, bahwa kita mengajarkannya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang ini prinsip pengajaran yang luar biasa, yaitu mengajarkan berulang-ulang. Kenapa? Berulang-ulang supaya apa? Benar-benar kebenaran itu akan tertanam di dalam hati, kehidupan setiap anak kita. Jadi diajarkan berulang-ulang waktu tidur, waktu sebelum tidur ya di meja makan, itu waktu penting mungkin ya. sebelum ke sekolah, Sekolah. diajarkan berulang-ulang. Nah, mengapa? Karena sedangkan sudah diajarkan berulang-ulang bisa lupa. lupa. Contohnya kebenaran firman Tuhan yang dihotbahkan di gereja. Coba tanya, misalnya setelah itu pulang apa masih ingat atau Iya, lupa iya, ya? betul. Jadi penting sekali untuk Penting sekali. diajarkan berulang-ulang. Jadi sedini mungkin. ya. Iya. Jadi penting sekali sekolah minggu ya. Iya. Karena kita lihat banyak orang tua, maaf kata ya seperti mengabaikan ya. Jadi anak-anak itu lebih suka di rumah hari Minggu daripada dibawa ke sekolah minggu. Nah, oke, kita akan menyapa dulu, ada telepon yang masuk sebentar, Pak. Halo, Shalom. Halo, selamat pagi, Ya, dengan Bapak siapa ini? Dari mana? Pak Pendeta. Ya, dengan Bapak siapa? Syukur luar biasa firman Tuhan yang sudah dibentangkan tadi mengenai pengenalan dengan Allah. Ya, Kalau saya pribadi, kata apa namanya, pengenalan dengan Allah kan saya sebenarnya sudah tahu mengenal Allah, cuman pendeta tadi harus dengan tekun membaca Alkitab. Iya. Sedangkan saya pribadi tidak bisa lagi membaca Alkitab. Oh, iya. Jadi bagaimana dengan pendapat dari pendeta? Bagaimana saya sudah mengenal Allah tapi tidak dapat membaca Alkitab, bagaimana? oh ya. Ini dengan Bapak siapa Pendapat ini? dari pendeta, Dengan Bapak siapa ini? Bapak Rudi Pak Rudi dari mana, Pak? Lelem. Dari? Lelem. Oh, Lelem. Oke, iya, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak, ya sudah masuk. Terima kasih pendeta. Ya, Iya. dia mungkin tidak bisa baca Alkitab, nggak tahu apakah karena mata, tapi bagaimana menurut Pak Pendeta bagi mereka yang mungkin tidak bisa baca Alkitab? Ya, luar biasa. Tuhan akan memberkati Pak Rudi. Iya. Ya. Ada kerinduan di dalam hati untuk mengenal Allah, namun ada keterbatasan Iya. tadi ya. Apakah karena mata yang sudah mulai Iya. kabur karena pengaruh usia Iya, mungkin, ataukah mungkin juga ada orang-orang yang memang tidak bisa membaca Baca, ya oke, juga. iya, iya. Karena keterbatasan seperti ini tidak menghalangi kita untuk mengenal Allah. Betul, Jadi ya. memang tadi saya sentil bahwa ada pembacaan firman, perenungan, sehingga minta roh hikmat dan wahyu. Namun kita ketahui bersama Alkitab juga mencatat bahwa iman timbul dari Dari pendengaran. Jadi bukan hanya sebatas membaca Membaca. saja, tetapi kalau memang ada keterbatasan, tapi di dalam hati memang ada kerinduan dan tanggung jawab sebagai orang percaya untuk mengenal Allah. Ya seperti ini. Kita mendengar radio. Jadi ini kita menumbuhkan iman, pengenalan akan Allah. Kemudian juga datang ke persekutuan ibadah di gereja, kolom dan sebagainya. Di sana ada penyeberangan firman Tuhan. Iya, betul. Ya, jadi itu akan memperkuat iman kita dan kita akan semakin mengenal Allah karena ada pemberitaan firman Iya. di sana juga. Iya. Jadi tidak menghalangi kita untuk tidak mengenal Allah ya. Walaupun keterbatasan seperti tadi penglihatan. Iya, Pak Rudi. Jadi pengenalan Allah tidak membatasi kita. Ya, dalam arti seperti tidak bisa membaca, tapi waktu mendengar firman Tuhan, di sini iman timbul dari karena mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita akan baca, ada WA yang masuk ini. Saya dapati orang semakin beraliran Pantekosta, maaf, bukan gereja yang saya maksud, tapi semakin eksklusif kok, sombong rohani. Sebenarnya saya tertarik dengan pengajaran pertobatan. Ini Roni dari Tareran. Gimana nih, Pak?
Saya dapati orang semakin beraliran Pentakosta, ya, tapi kok semakin eksklusif, ya, kok sombong rohani, ya, padahal dia ingin belajar tentang pengajaran pertobatan ini, Pak. Iya. Terima kasih untuk seorang sahabat, namanya siapa? Roni dari Tareran. Ya, Roni dari Tareran. Ya, jadi kita juga mungkin ada sebagian yang didapati dalam kehidupannya. Jadi kita tidak dapat mengeneralisasi semua, ya. Tidak dapat mengeneralisasi semua bahwa hal-hal atau orang-orang yang semakin dalam tanda kutip tadi, ya, semakin Pentakosta, dia semakin ada kesombongan rohani, semakin eksklusif, ya. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Karena mungkin pada saat itu yang didapati orang-orang seperti itu, tapi mungkin ketika melihat orang-orang yang lain juga akan mendapati hal-hal baik juga. Jadi sama, ya. Jadi kita tidak bisa, saya katakan tidak bisa untuk mengeneralisasikan bahwa mengatakan bahwa semua orang seperti itu. Namun memang berarti penting kalau ada kritikan-kritikan seperti ini agar supaya diperbaiki. Ya, artinya bahwa kita perlu menyadari itu bukan ajaran kebenaran firman Tuhan. Orang justru seharusnya semakin dia rohani, semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia tadi akan hidup di dalam kasih. Jadi tidak eksklusif. Artinya semakin hidup dalam kasih, kemudian semakin ada dalam penurutan akan firman. Kalau justru yang jadinya adalah kesombongan rohani, itu belum mengenal Allah dengan benar tentunya. Masih perlu banyak belajar lagi, ya. Betul. Jadi dipertanyakan apakah sudah mengenal Allah? Ya, jadi jangan sampai, ya, kita terjebak dalam ketika kita semakin mempelajari firman, semakin kita setia dalam persekutuan ibadah, terlibat dalam aktivitas-aktivitas pelayanan, kemudian kita menjadi sombong rohani. Ya, justru semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin menjadi orang yang rendah hati dan tidak eksklusif, ya, membuka diri terhadap siapapun. Dan memang penting sekali pengajaran tadi yang dikatakan, pengajaran tentang pertobatan, karena itu adalah ajaran Tuhan bahwa ketika kita ada dalam pengenalan akan Allah, kita perlu hidup sama seperti Yesus hidup, yaitu bertobat setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sahabat, kita akan break sejenak untuk menemani break Anda. Kita akan dengan pujian dari Joy Tobing, Ku Berikan Syukurku. Selamat mendengarkan. Setiap detik, setiap waktu, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Bila ku jatuh, Kau menolong.
Sebuah kabar menarik bagi sahabat sekalian. Kini, Radio Amigos 100,8 FM bisa didengar di semua negara melalui HP Android Anda. Silakan install di Google Play Store di HP Anda, klik Amigos FM Tomohon. Amigos FM Tomohon. Tersedia beberapa channel antara lain reguler atau siaran lokal Tomohon, Christian atau full rohani, dan oldies, lagu-lagu kenangan masa lalu. Sekali lagi, Radio Amigos dapat didengar dengan jernih di semua negara melalui HP Android Anda. Silakan install di Google Play Store. Klik Amigos FM Tomohon. Silakan informasikan kepada sanak saudara Anda di seluruh dunia. Dengan demikian, kita memberkati dengan kesaksian ke seluruh dunia. Amigos 100,8 FM bikin hidup lebih berarti. Kembali bersama saya, Kota Sejuk Tomohon, masih menemani Bapak Ibu Saudara di Radio Amigos 100,8 bikin hidup lebih berarti. Tema mengenal akan Allah ya, kebenaran akan Allah, semakin luar biasa yang kita membahas pagi hari ini. Dan Pak Pendeta Yani juga tetap masih menemani Bapak Ibu Saudara dalam program ini. Bagi saudara yang akan bertanya, kami tak membuka di line telepon 0853 98980421, 0853 98980421. Kita akan WA yang masuk ini Pak, kembali ya. Tadi dalam firman Tuhan ya, ada yang anti dengan nama Allah dengan berbagai argumen yang membingungkan kami ya, yang tidak memiliki kemampuan teologis. Tolong kuat mereka itu jangan menambah masalah di dalam kekristenan. Nah, ini pakai bahasa Manado. Ada yang anti dengan nama Allah dengan berbagai argumen yang membingungkan kami. Kami yang tidak memiliki kemampuan teologis, tolong kuat mereka itu jangan menambah masalah. Maksudnya orang-orang ini tidak paham dengan hal-hal yang seperti itu, tapi banyak membingungkan dengan nama Allah. Ada yang kan sudah pakai nama ini, jangan sebut Allah, Allah ini nama agama lain. Nah, ini Pak, mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk membahas secara lebih mendalam pasti akan panjang. Ya. Tetapi saya akan membahas secara sederhana saja bahwa siapapun mau pakai nama Allah, mau pakai nama Tuhan, tetapi tentunya kalau dalam kekristenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak masalah. Jangan sampai yang menjadi salah mempersalahkan ketika kita misalnya pakai nama, ada kan yang pakai nama Yahweh, Ya. yang Allah ndak usah dipakai, kemudian mempersalahkan yang pakai nama Allah sesat, yang Ya, pakai nama milik Allah orang lain. tidak masuk surga Ya. atau sebagainya. Ya, jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi seperti dikatakan tadi, jangan menambah kebingungan ya di dalam pengajaran-pengajaran. Kalau untuk membahasnya pasti akan panjang, tapi secara sederhana apapun nama yang mau dipakai, yang penting nama itu ada di dalam Alkitab, karena Allah itu memperkenalkan dengan banyak nama ya. Kita kenal Allah dalam banyak nama. Ketika Allah memperkenalkan dia sebagai Allah yang menyediakan, dia dikenal dengan nama El Jireh atau Yehova Jireh ya, itu nama Allah juga. Tetapi akan salah ketika kita memakai satu nama, misalnya Yahweh atau Allah, kemudian mengatakan kepada yang tidak pakai nama yang seperti yang kita pakai itu salah. Ya, secara sederhana itu saja, karena kalau akan membahasnya akan lebih panjang dan mendalam. Iya, ini tadi dalam pernyataan Bapak tadi bahwa orang yang mengenal Allah ciri-cirinya hidup dalam kasih ya. Iya. Kemudian juga menuruti perintah Allah ya. Kemudian ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah ada hidup dalam rupa-rupa nafsu, ada kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, ya, penyemuan berhala, juga pikiran yang sia-sia. Bagaimana itu mendefinisikan pikiran yang sia-sia? Apakah? Ya, jadi termasuk karena ini pernyataan dalam kebenaran firman Tuhan, pikiran yang sia-sia ini tentunya tidak berpikir tentang Allah. Ya, jadi ada dalam pikiran yang ada juga saya dapati orang pikiran sia-sia. Contohnya, ketika disampaikan bahwa orang kalau ikut Tuhan jadi orang Kristen harus seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Iya. Nah,
orang yang dikategorikan dalam pikiran sia-sia dan selanjutnya itu dalam ayat itu dikatakan perasaannya telah tumpul, yaitu dia akan berkata, saya mendapati ada orang yang ketika dinasihati, ketika diajarkan kebenaran firman Tuhan, dia berkata seperti ini, tidak usah urus saya, urus saja urusan kamu, karena sesudah saya mati selesai perkara. Ya. Nah ini pikiran Pikiran sia-sia. sia-sia, ya. Jadi pemikirannya bahwa hidup ini hanya sebatas di hidup ini saja, sesudah itu tidak ada kehidupan selanjutnya. Iya. Ya jadi mati habis perkara. Tidak seperti itu pikiran sia-sia ya Sia-sia, sekarang ya. ketika Terlalu disediakan. sederhana ya untuk Iya. memikirkan hal itu. Ya, tetapi yang pasti bahwa sebagai orang Kristen kita harus semakin serius lagi mengenal akan Tuhan. Iya. Karena itu warisan. Saya pikir warisan itu tidak kekayaan yang kita miliki ya. Warisan yang terbaik dari orang tua untuk anak adalah itu pengenalan akan Iya, Tuhan. benar sekali. Itu yang penting. Ya, kita akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di FB. Ada Bapak Maralam Siombing. Ya, komentarnya shalom, selamat pagi hambanya. Ya, Shalom, beliau selamat dari Jakarta ini. Juga ada Nora Aprina Sinaga, ya, juga ada Christian Rawis, ya, Bapak Theo Sunge, juga ada Christian Koraa, Liliana Liong, ya, dan masih banyak lagi ya, yang sudah bergabung dengan kita pagi ini, dan ya ada UU Junario, ya, juga sudah bergabung, Evi Bobor, Fenli Montolalu, ya, Destawani Marbun, Simon Yorus, ya, Febe Loindong, puji Tuhan ya. Ternyata acara kita ini digemari oleh semua orang, tidak hanya di Tomohon, Manado dan sekitarnya, tapi sampai luar dari Sulawesi, Jakarta, bahkan Sumatera, juga bahkan luar negeri, mereka juga sedang mendengar. Ini ada yang masuk WA ini. Kalau so bahasa roh, ya, dengan aktif, pelayanan so merasa mengenal Allah, tapi sering jadi sandungan, ya, membuat kita malas ke gereja. Ini mohon pencerahan bagaimana mereka. Maksudnya mereka sudah bahasa roh, sudah aktif, tapi merasa sudah mengenal Allah. Ya, padahal itu menjadi batu sandungan banyak orang Ya, karena jadi dengan kehidupan mereka. berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi semakin rohani orang mendalam kacamata manusia, Ya. tadi semakin ada kesombongan, ada merasa apa ya, lebih rohani dari orang lain, kemudian akhirnya jadi batu sandungan. Namun yang saya mau sampaikan bahwa mengenal Allah itu bukan hanya ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas rohani atau karunia-karunia rohani. Saya mengangkat tadi ada 2 tentang orang yang mengenal Allah dari firman Tuhan. Saya bukan dari pernyataan saya sendiri, tetapi diambil dari firman Tuhan, bahwa orang yang mengenal Allah itu tandanya itu disampaikan oleh firman bahwa tandanya adalah dia hidup di dalam kasih. Dalam Jadi kasih, biarpun dia sudah memiliki karunia berbahasa roh tingkat berapa ya boleh dikatakan, namun kalau dia tidak hidup dalam kasih, bisa jadi dia belum mengenal Allah. Betul. Karena dikatakan firman Tuhan, orang yang mengenal Allah itu hidup dalam kasih, kemudian hidup dalam penurutan firman. Iya. Ya, ada orang yang aktif dalam pelayanan penuh dengan rupa-rupa karunia, tetapi karakter hidupnya menjadi batu sandungan tadi. Iya. Ya, perlu dipertanyakan juga akan pengenalan akan Allah demi itu. Oke, ya. Ada yang masuk ini. Ya. Ya. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Setahu saya nama diri atau personal name ya dari Tuhan kita adalah Yahweh, sesuai yang ada di dalam Alkitab Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Nah, bagaimana dengan memperkenalkannya kepada jemaat? Karena pengalaman saya banyak gereja yang tidak meluaskan atau mengajarkan untuk memanggil nama Tuhan dengan nama itu. Nah, mohon penjelasannya Pak. Mungkin sederhana aja. Ya, sederhananya Ya. memang kalau kita mendalami waktu Tuhan memperkenalkan dirinya, waktu Musa ya dia bertanya Tuhan, nantinya kalau bangsa Israel bertanya siapa yang mengutus, dikatakan Tuhan berkata bahwa ya aku adalah aku, yaitu nama. Sebenarnya itu pun kalau kita mau mempelajari secara terperinci, mendalam, bahwa itu kalau dalam bahasanya tidak bisa dibaca ya, karena Iya. huruf konsonan semua. Iya. Ya.
Namun pada akhirnya dalam perkembangannya mungkin ada tambahan huruf vokal sehingga dikatakan Yahweh. Nah, dalam sejarah kalau kita mendapati bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu ketika menemukan nama itu pun mereka tidak menyebutkannya karena itu sesuatu yang kudus, karena ada hukum di mana jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu pun tidak disebut-sebut secara sembarangan. Jadi mereka bahkan mengganti dengan Adonai, atau hembus saja seperti itu. Jadi akan lebih panjang pendalamannya ketika kita akan menguraikannya, tetapi secara sederhana bahwa memang kita perlu juga memberi informasi kepada jemaat supaya jemaat tidak simpang siur dengan nama Allah ini. Ya. Jadi ini ada dalam firman Tuhan, dan kenapa mungkin ada orang yang lebih menekankan itu, kenapa dia mengatakan tidak, ya ini penting sekali untuk pemimpin-pemimpin jemaat bisa mengajarkan kepada jemaat, dan supaya jemaat tidak simpang siur dalam pengajaran tentang Allah ini, seperti tadi bahwa akan ada kebingungan-kebingungan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Iya, oke, Bapak Ibu sahabat pendengar yang terus masih yang mengikuti acara kami pagi ini. Ya, sebenarnya masih banyak hal yang akan kami sampaikan atau diulaskan oleh Bapak Pendeta, tapi waktulah yang akan memisahkan kita. Jadi kepada Bapak Ibu sahabat yang tetap terus bersama dengan kami ucapkan terima kasih. Yang terpenting bagaimana kita melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, pengenalan akan Allah, terus kita lakukan di dalam kebenaran-kebenaran yang terus kita dengar lewat radio atau lewat ibadah kita dimanapun. Minta roh hikmat supaya kita memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Kepada Pak Pendeta, terima kasih sudah punya waktu luang untuk hadir di studio kami. Semoga hari yang akan datang tetap juga masih memberi kesempatan untuk memberi yang terbaik untuk kita di hari yang akan datang. Kita akan tutup acara ini dengan doa. Saya kembalikan ke Pak Pendeta. Silakan. Puji Tuhan,